Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Misari dengan NPM B1A021129 dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Di sini saya membuat video pembelajaran materi hukum dagang yang berkaitan dengan jual beli perusahaan dan surat berharga. Nah, dasar hukum jual beli perusahaan itu terdapat dalam 1457 KUH Perdata bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan perjanjian jual beli adalah perjanjian timbal balik yang berarti masing-masing pihak mempunyai kewajiban sebagai akibat yang diperbuatnya. Di sini mengandung pengertian bahwa penjual itu selaku yang mempunyai barang, dia berhak memberikan barangnya kepada pembeli. Kemudian pembeli itu berkewajiban untuk menyerahkan uang kepada penjual. Nah, jual beli perusahaan adalah jual beli yang dilakukan oleh para pengusaha atau pedagang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau mendapat keuntungan. Nah, subjek jual beli perusahaan ini bisa orang atau badan hukum, dan objeknya itu barang yang diperdagangkan itu merupakan apa, jenisnya, apa barangnya, dan pengangkutan itu adalah syarat utama karena dalam proses penjualan atau penyerahan barang itu dapat dilakukan melalui transportasi darat, laut maupun udara, serta yang terakhir selalu diikuti oleh syarat-syarat atau bidding. Lanjut kepada materi syarat penyerahan dan pembayaran dalam jual beli perusahaan, itu ada 6. Yang pertama ada syarat loco, itu artinya gudang penjual. Nah, maksudnya di sini barang itu diserahkan di gudang penjual, artinya semua biaya pengangkutan dan kerusakan barang mulai dari gudang penjual sampai di gudang atau tempat pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Yang kedua ada syarat FAS, free alongside ship, artinya bebas samping kapal. Nah, di sini penyerahan barang dilakukan di dermaga di samping kapal yang disediakan oleh pembeli. Yang ketiga itu ada syarat FOB atau free on board, artinya bebas di atas kapal. Maksudnya penyerahan barang itu dilakukan di atas kapal yang disediakan oleh pembeli di pelabuhan embarkasi. Nah, hak milik dan resiko atas barang beralih kepada pembeli sejak saat barang ditempatkan di dermaga di samping kapal. Yang keempat ada syarat cost, insuransi, dan freight, itu artinya ongkos, asuransi, dan biaya angkutan. Itu semua ongkos, asuransi, dan biaya angkutan sampai di pelabuhan pembongkaran menjadi tanggung jawab penjual. Penjual itu harus mengantarkan barang sampai di pelabuhan pembeli, dan resiko atas barang beralih kepada pembeli sejak saat barang ditempatkan di atas kapal di pelabuhan embarkasi. Yang kelima ada syarat cost dan freight, artinya ongkos dan biaya angkutan, yaitu asuransi yang menjadi tanggung jawab pembeli. Dan yang keenam itu ada syarat franchise, artinya bahwa penjual harus menyerahkan barang di gudang pembeli dan hak milik serta resiko beralih kepada pembeli pada saat barang berada di gudang pembeli. Kemudian kita lanjut kepada materi surat berharga. Dan di sini ada 4 topik pembahasan. Yang pertama mengenai pengertian surat berharga, fungsi, jenis surat berharga. Yang terakhir itu ada kasus tentang surat berharga yang disertai juga dengan analisisnya. Pengertian surat berharga menurut para ahli, yang pertama ada Molengraf, yaitu surat berharga berarti akta-akta atau alat-alat bukti yang menurut kehendak penerbitnya atau ketentuan undang-undang yang diperuntukkan semata-mata sebagai upaya diri bukti yang mana akta-akta tersebut diperlukan untuk menagih. Dan yang kedua ada tokoh Robert dan Davidson bahwa surat berharga itu adalah surat yang mengandung nilai uang yang bersifat mudah dialihkan atau diperjualbelikan dan dibuat dengan maksud untuk menggantikan uang atau membuktikan bahwa pemegangnya mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran uang pada waktu tertentu. Sehingga dapat disimpulkan dari 3 tokoh tersebut bahwa surat berharga adalah surat yang diadakan oleh seseorang untuk keperluan pembayaran yang mana surat tersebut dapat digunakan sebagai alat atau bukti diri untuk menagih suatu pembayaran dan untuk melaksanakan ketentuan yang tertera dalam surat tersebut. Kemudian masuk kepada fungsi surat berharga. Yang pertama ada sebagai alat pembayaran, yaitu surat berharga memiliki fungsi sama dengan uang sehingga memudahkan pengusaha dalam transaksi perdagangan karena pengusahanya perlu membawa sebuah dokumen. Yang kedua, pembawa hak. Surat berharga sebagai pembawa hak artinya setiap orang dapat menerangkan bahwa dirinya adalah pemegang surat berharga yang sah. Dan yang ketiga, surat bukti hak tagih. Pemegang surat berharga berhak atas sejumlah uang seperti yang telah tertera di dalamnya meskipun nama pemegang surat tidak sama dengan nama yang tercantum dalam dokumen tersebut. Slide selanjutnya mengenai jenis surat berharga itu ada 2. Ada surat berharga di dalam KUHD dan ada yang diatur di luar KUHD.
Sedikit saya jelaskan, yang pertama itu ada wesel. Wesel itu berisi perintah, tanda syarat dari penerbit kepada pihak terkait perihal hari pembayaran kepada penerima yang telah ditunjuk maupun penggantinya di suatu tempat. Yang kedua itu ada cek. Cek adalah surat berharga yang dikeluarkan bank dan bisa digunakan oleh nasabah untuk melakukan perintah penarikan uang kepada bank tersebut. Yang ketiga itu ada surat sanggup. Surat sanggup itu adalah surat berharga yang berisi kesanggupan dari penerbit untuk melakukan pembayaran kepada pihak yang disebutkan dalam surat berharga tersebut. Dan ada saham. Saham itu sebagai surat berharga diatur dalam pasal 40 KUHD bahwa saham itu adalah surat berharga yang menjelaskan pemilik dokumen tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan surat saham. Kemudian ada bilet giro yang merupakan surat perintah nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan ke rekening pihak yang namanya sudah tertulis di dalam bilet giro. Dan yang terakhir itu ada surat utang negara, adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai defisit APBN dan menutup kekurangan kas jangka pendek dalam 1 tahun anggaran. Kemudian ini ada kasus berkaitan tentang surat berharga. Di sini dijelaskan Doni sebagai General Manager PT Eka Sari Lorena Transport atau PO Lorena diduga memberi cek senilai 1,4 miliar yang ternyata kosong. Uang 1,4 miliar itu harusnya untuk pembayaran terkait operasional Transjakarta. Pengangkatan Doni Saragi sebagai Dirut PT Transjakarta dibatalkan karena diketahui berstatus terpidana kasus penipuan dengan hukuman 2 tahun penjara. Dia terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut. Nah, mengenai pembatalannya sebagai Dirut Transjakarta, Doni buka suara. Dia menyebutkan kasus yang ditudingkan pada dirinya itu adalah rekayasa. Ia mengatakan kejadian tersebut terjadi pada tahun 2017 saat dirinya menjabat Direktur Operasional PT Eka Sari Lorena Transport atau PO Lorena yang berawal dari adanya rekayasa dokumen untuk mendapatkan Initial Public Offering atau IPO. Masalah itu masalah korporasi, bukan masalah saya sendiri. Itu terjadi saat saya jadi direktur di Lorena. Masalahnya adalah soal dokumen negara yang dipalsukan karena saat itu dokumen tidak ada untuk kelengkapan mau IPO. Kemudian masuk kepada analisa kasus bahwa cek itu diatur dalam KUHD pasal 178 sampai 229 dan juga diatur dalam peraturan di luar KUHD seperti Undang-Undang Perbankan dan Surat Edaran BI. Doni telah melakukan pelanggaran atas ketentuan pasal 205 ayat 1 KUHD bahwa tiap cek harus dibayar pada waktu yang ditunjukkan. Tiap-tiap penetapan kebalikannya dianggap tak tertulis cek yang ditunjukkan untuk pembayaran sebelum hari yang disebut sebagai tanggal dikeluarkannya atau cek bertanggal mundur, cek itu pun harus dibayar pada hari ditunjukkan. Nah, upaya hukumnya secara perdata pihak yang merasa dirugikan secara material karena tidak terpenuhnya pembayaran dapat menuntut ganti rugi berdasarkan pasal 1243 maupun 1365 KUH Perdata. Sedangkan upaya hukum secara pidana itu dapat ditempuh untuk menghukum orang perorangan atau si penerbit cek kosong dengan pidana agar adanya efek jera dan demi kepentingan umum. Sekian dulu video pembelajaran yang dapat saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.